Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Mbak Noel apa kabar? Baik dong. Weh, Mas Tia apa kabar? Wow, baik sekali ya kabarnya. Sangat-sangat baik. Ya, welcome back to Komra YouTube. Ya, Komra YouTube. Akhirnya kita balik lagi ke YouTube setelah beberapa bulan kita coba Google Meet ya, Google Mbak. Meet, iya. Luar biasa Yang banget. kangen, halo loh. Kita Hai, ketemu halo. lagi. Hai, kita ketemu lagi ya, sama Mbak Noel, sama saya, sama Mas Tio. Mantap. Sekarang langsung aja Mbak, kita mau mulai Komra kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu. Biar semangat ya. Oh iya, apa Mbak lagunya Mbak? Bersyukurlah. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Setelah nyanyi kita mau ngapain nih biar tambah semangat lagi gitu. Oh ya, ini kan tadi kita udah nyanyi tuh Mbak. Ya. Biar nanti Komranya berjalan dengan lancar. Gimana kalau kita berdoa aja dulu? Dipimpin siapa ini? Ya, dipimpin oleh saya. Ya, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ketika Tuhan sudah izinkan kami bersekutu bersama pada Komra hari ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan mulai Komra kami, kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya Komra pada hari ini berjalan dengan lancar. Dan biarlah firman yang disampaikan oleh pembawa firman nantinya bisa menjadi bekal kami untuk kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Ya seperti biasa teman-teman, kalau Komra kalau nggak ada ini, itu tuh rasanya kayak ada yang kurang. Ya jelas dong. Ya, apa coba tebak? Apa ya? Aku lupa ya. Oh, kayak Google Meet terus baru masuk YouTube lagi, wis lupa ya piye Mbak? Bela aku ki operator ya. Oh, Mbak operator di balik indahnya Google Meet kita. Oke teman-teman, sekarang kita mau bagi berkat. Iye. Buat teman-teman yang di rumah, bisa banget bagi berkat lewat kolom chat di bawah ini. Ya, di bawah ini ya, bagi berkat. Pakai hashtag bagi berkat cantik. Ya pokoknya teman-teman boleh bagi berkat ya di kolom komentar. Ya silakan Mbak Noel bagi berkat. Yang sana dulu. Oh ya, ya silakan Mas Tio. Oh ya udah, ini kok uncal-uncalan gimana, ya udah saya aja dulu daripada rebutan. Ya shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya puji Tuhan masih diberi kesehatan. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat jadi MC di Komra. Terus puji Tuhan Komranya udah balik lagi ke YouTube. Terus puji Tuhan masih bisa sekolah walaupun agak sedih.
Soalnya sekolahnya 50% lagi. Kemarin tuh baru sayang banget, maksudnya cinta banget dengan 100%, tapi malah Sudah dipatahkan oleh Iya. 50%. oleh Omikron. Tapi nggak apa-apa, ini demi kita semua. Ya. Terus berkatnya masih Sehat. ya masih sehat ya. Udah itu aja sih berkatnya teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan Mbak Noel. Oh ya, shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya masih diberi kesehatan sama terus apa yuk? Terus tryout yang keduanya puji Tuhan udah selesai, tinggal nunggu hasilnya. Terus apa ya? Jadi MC Komna lagi itu juga berkat loh. Makasih. Ya, terima kasih, luar biasa sekali berkatnya. Silakan Mas Tio bagi berkat. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Berkat saya hari ini, puji Tuhan masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, masih dapat melayani Tuhan bersama teman-teman, dan masih bisa bersekutu dengan teman-teman Komra semuanya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Berkatnya luar biasa sekali ini ternyata Mas Tio. Sangat-sangat Bagus gitu ya. bagus. Pokoknya teman-teman jangan lupa bagi berkat ya. Ya. Karena berkat Tuhan itu Oke, hashtag jangan lupa ya. bagi berkat cantik. Ya, ini kita udah bagi berkat toh, Mbak. Selanjutnya kita mau ngapain ya kira-kira? Ya intinya persekutuan itu firman ya. Kalau nggak ada firman, masuk persekutuan. Ya, inti dari sebuah inti. Oke. Ya, langsung saja teman-teman kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman akan disampaikan oleh Pak David. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, rekan-rekan Komra dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan hari ini? Yang pasti harapan saya, kalian semua penuh keceriaan dan kebahagiaan. Persekutuan pada hari ini akan kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Kau telah beri kami kekuatan hingga hari ini dalam masa-masa pandemi.
Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap langkah kehidupan kami, mampukan kami untuk selalu bisa melakukan apa seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Buka mata, hati, dan pikiran kami untuk menerima firman dari-Mu yang akan kita renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai dari awal hingga akhir dari persekutuan ini, dan semuanya hanya kami aturkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan Komra yang saya cintai, mari kita renungkan firman Tuhan dari Injil Mazmur Daud. Mazmur yang pertama ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya, puji Tuhan. Renungan pada hari ini mengambil tema Aku Bahagia. Siapa orang yang tidak ingin bahagia? Semua orang pastinya ingin bahagia. Apakah orang ingin hidupnya susah? Tidak. Mereka ingin hidupnya bahagia. Maka berbagai jalan orang untuk mencapai kebahagiaan itu. Kadang ada yang memilih jalan yang benar, ada yang juga yang memilih jalan yang salah, tetapi asal bahagia. Seperti yang disampaikan dalam Injil Mazmur tadi, bahwa kebahagiaan yang sejati adalah sebagaimana kita merenungkan dan mengikuti Taurat Tuhan. Tidak seperti orang fasik. Orang fasik adalah orang yang dia menyaksikan sesuatu hal. Dia meyakininya, tetapi tidak menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang rekan-rekan ingin pilih, itu semua bergantung pilihan kita. Nah, terutama untuk rekan-rekan pelajar, apakah pilihan seperti yang dalam Injil Mazmur sampaikan tadi, kita akan memilih jalan kebenaran melalui firman Tuhan tadi, atau seperti orang fasik yang memilih jalan kesesatan? Itu bergantung kita. Semisal dalam kehidupan, di dalam belajar, yaitu tentang nilai. Siapa yang tidak ingin nilainya bagus, nilainya baik? Dalam belajar pasti prestasinya juga akan bagus. Itu akan menjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa Anda sebagai pelajar. Tetapi dengan apakah nilai itu akan kita peroleh
sepintas mendapat nilai yang cukup baik ataupun nilai yang baik di dalam kelas, itu akan berpengaruh untuk masa depan Anda semuanya. Pastinya. Sepintas lebih menguntungkan kepada Anda semua. Namun apabila kita bersikap tidak jujur dalam belajar, kemudian dia mencontek, ya, sama-sama nilainya juga akan baik. Yang pertama tadi, dia belajar tekun, dan hasilnya juga akan baik. Sama-sama mempunyai nilai yang baik. Tetapi dampaknya berbeda. Semua bahagia. Akan tetapi untuk yang kedua, ketika dia mencontek, kemudian dapat hasil yang baik, apa yang dihasilkan? Adalah karakter yang malas untuk belajar, karakter yang selalu menggantungkan kepada orang lain. Dan inilah yang akan mengembangkan karakter tidak jujur dan ketekunan dalam kehidupannya. Karena menurut kitab Mazmur tadi, jalan orang yang benar dan jalan orang yang fasik tidak bisa kita satukan. Tidak bisa dipersatukan. Sebagai contoh seperti minyak dan air. Itu tidak bisa dipersatukan. Seperti dalam ayat yang kelima tadi. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa di dalam perkumpulan orang yang benar. Itulah, karena itu maka setiap Anda semua harus membuat pilihan. Jalan mana yang akan diikutinya? Anda ingin jalan jujur dan tekun atau jalan malas dan mencontek? Semua mendapatkan nilai yang baik. Dan nilai yang baik menjadi sebuah kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sejati adalah dengan tekun dan jujur yang akan menjadikan Anda berkarakter. Nah, bagaimana pilihan yang harus kita pilih? Yang Anda pilih, jalan mana yang harus Anda pilih? Standarnya yaitu sudah jelas. Dalam firman Tuhan tadi sudah disampaikan. Yang direnungkan secara teratur di ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Tuhan sudah menyampaikan bahwa kita semua harus dan Anda harus berpegang pada Injil dan Taurat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan Anda semua bahagia. Dan hasilnya pun sudah teruji. Ketika kita bertekun dalam belajar, ketika kita berproses dengan benar, dan semuanya diserahkan kepada Tuhan, maka proses yang benar tidak akan mengkhianati hasilnya. Seperti yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan juga, yaitu buah yang masak di pohon akan berbeda dengan buah yang masak di karbit atau diperlakukan supaya dia masak. Artinya orang yang hidup berpaut pada firman Tuhan
akan menghasilkan buah perbuatan yang baik, yang menyenangkan Tuhan dan memberkati bagi semua orang. Buah yang masak di pohon bukan karbitan, artinya orang yang hidupnya selalu berpaut pada Tuhan akan menghasilkan buah perbuatan yang baik, yang menyenangkan Tuhan dan memberkati sesama kita. Itulah inti dari kehidupan yang akan menjadikan kita bahagia. Aku bahagia. Seperti dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebaliknya, ketika kita memilih mengikuti jalan orang yang fasik, membawa seseorang atau kita kepada jalan yang sesat menuju kebinasaan. Kadang kehidupan kita ini atau Anda semua banyak bujuk dan rayu. Ayolah mencontek saja, ayo kita mencontek supaya bareng-bareng. Kita nggak bisa, ayo supaya kita bisa nilainya baik semua. Kadang ada hal-hal seperti itu dalam kehidupan Anda belajar bersama dengan teman-teman. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dengan mencontek, dengan ketidakjujuran, itu akan menjadikan hidup kita kesia-siaan. Karena ketika kita diperhadapkan dengan soal yang sesungguhnya, dan secara individu kita mengerjakan soal tersebut, maka kita tidak akan pernah bisa. Dan itu yang akan menjadikan kita sengsara atau tidak bahagia. Ibarat kulit padi yang ditiup angin, artinya di mata Tuhan, orang fasik tadi, kehidupannya tidak berkenan, bahkan tidak menjadikan berkat buat sesama. Artinya kehidupan kita yang sia-sia, yang tidak selalu berpegang pada Taurat Tuhan, tidak akan membuat kita selalu bahagia. Karena kebahagiaan tidak dinilai dari harta yang kita punya, kemewahan yang kita dapat, tapi bagaimana kehidupan kita ini bisa berguna bagi sesama. Seperti yang dalam Injil Mazmur tadi katakan bahwa semua atau masing-masing memiliki pilihan dan punya sebab akibat. Bagaimana Anda semua, rekan-rekan Komra yang berada di mana saja? Apa pilihan kalian? Jangan salah memilih. Karena ketika kita salah memilih, kita akan menjadi tidak bahagia. Kalau Anda mau bahagia, pilihlah jalan yang benar sesuai Injil dan Taurat Tuhan. Dengan tekun, belajar, dan jujur untuk masa depan kalian semua. Mari, anggap ini masih di awal tahun, penuh semangat dalam belajar, walaupun dalam masa pandemi, tetaplah selalu berbuat kebaikan. Karena dengan kebaikan dan belas kasih terhadap sesama, sepandai-pandainya kita, Anda semua, harus menjunjung tata krama. Itulah yang akan membuat kita selalu bahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan,
kami telah merenungkan firman-Mu yang diambil dari Injil Mazmur, yang mengajarkan kita tentang jalan yang benar dan yang fasik. Mampukan kami masing-masing untuk selalu memilih jalan kebenaran sesuai dengan Taurat-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Masing-masing kami sebagai pelajar berkati dalam belajar dengan ketekunan, dalam belajar dan kejujuran. Karena itu sebagai modal utama kami dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Berkati langkah kehidupan kami ke depan dan sertai mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak David atas firman-Nya, semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman-Nya mantap sekali ya Mbak. Luar biasa. Sangat amat. Mantap. Oke Mbak, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita udah nyanyi. Sedih Mbak? Karena udah selesai loh. Kumrane bentar lagi selesai sing hari ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tenang aja. Kita masih mau bertemu lagi di Komrah minggu depan. Minggu depan, di Komrah minggu depan. Pokoknya teman-teman jangan lupa nonton, jangan lupa ikut persekutuan. Ajak teman-temannya yang lain buat nobar. Terus jangan sedih karena besok nggak kita ya. Ya. Kok sedih? Ganti, wah MC-nya ganti. Rapi Nggak apa-apa. meneh. Jangan kangen ya. Aduh, pede banget. Iya ya, nggak apa-apa. Ya kan siapa tahu ada yang kangen teman-teman di rumah, kangen persekutuan bareng, ngono lho Mbak maksudnya gitu. Ya Mbak, untuk menutup Komra kita pada hari ini kita mau berdoa dulu. Silakan Mbak Noel. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih telah memberkati persekutuan kami pada sore hari ini, berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Saat ini kami mau melanjutkan kegiatan kami, berkati dari setai semoga lancar selalu. Tas dari berusaha salam mohon Tuhan ampuni, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Wah, mantap. Oke teman-teman, untuk menutup Komra kita pada hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu hari ini kurasa bahagia. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di Komra selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, terus mengurangi mobilitas yang ada. Bye, Tuhan Yesus memberkati.